Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Aprilianita Dewi akan mempresentasikan materi pertemuan yang ketujuh tentang ragangan atau kerangka karangan. Yang pertama ada pengertian. Menurut Nursito, kerangka karangan adalah rencana kerja yang memuat garis-garis besar atau susunan pokok pembicaraan sebuah karangan yang akan ditulis. Jadi, kerangka karangan merupakan rencana kerja yang memuat garis-garis besar dari suatu karangan atau tulisan yang akan ditulis atau dibahas, disusun sistematis dari pikiran-pikiran utama dan pikiran-pikiran penjelas yang akan menjadi pokok tulisan. Yang kedua ada fungsi kerangka karangan. Yang pertama yaitu memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua mencegah ketidakjelasan bahasa. Yang ketiga memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang keempat mencegah pengulangan pembahasan ide. Selanjutnya manfaat kerangka karangan. Yang pertama untuk menyusun karangan secara teratur. Yang kedua memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Yang ketiga menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang keempat, memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Selanjutnya, ada pola penyusunan kerangka karangan. Yang pertama itu ada pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Nah, susunan alamiah dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama urutan waktu atau urutan kronologis. Urutan yang didasarkan pada runtunan peristiwa atau tahap-tahap kejadian. Contohnya itu seperti riwayat hidup seorang penulis, asal-usul penulis, pendidikan si penulis. Yang kedua itu ada urutan ruang atau spasial. Contohnya yaitu topik hutan yang sering mengalami kebakaran di daerah Kalimantan, di daerah Sulawesi. Yang ketiga itu urutan topik yang ada. Suatu pola peralihan yang dapat dimasukkan dalam pola alamiah adalah urutan berdasarkan topik yang ada. Selanjutnya, yang kedua ada pola logis. Macam-macam urutan logis yang dikenal yaitu yang pertama ada urutan klimaks dan anti klimaks. Contohnya itu topik turunnya Soeharto ke masyarakat, merajalelanya praktek KKN, kerusuhan sosial dan tuntutan reformasi, menggema. Yang kedua itu urutan kausal. Contohnya itu topiknya itu krisis moneter melanda tanah air, tingginya harga bahan pangan, penyebab krisis moneter, dampak terjadinya krisis moneter, dan solusi pemecahan masalah krisis moneter. Yang ketiga itu ada urutan pemisahan masalah. Contohnya itu apa itu virus H1N1, bahaya virus H1N1. Selanjutnya ada yang keempat urutan umum khusus. Contohnya itu topik pengaruh internet, para pengguna internet, dan manfaat internet. Yang kelima itu urutan familiaritas. Yang keenam itu urutan akseptabilitas. Selanjutnya macam-macam kerangka karangan. Berdasarkan sifat rinciannya, kerangka karangan dibagi menjadi 2, yaitu kerangka karangan formal dan kerangka karangan formal. Berdasarkan perumusan teksnya, kerangka karangan dibagi menjadi 3. Yang pertama kerangka kalimat, kerangka topik, dan gabungan antara kerangka kalimat dan kerangka topik. Selanjutnya, langkah-langkah menyusun kerangka karangan. Yang pertama itu menentukan tema dan judul, yang kedua mengumpulkan bahan, yang ketiga menyeleksi bahasa, yang keempat membuat kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka karangan. Terima kasih.
Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.